Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Kali ini topik kita mengenai anak cerewet atau anak pinter ya. Sahabat muda, ketika kita punya anak, kan kita kepingin anak kita itu lancar ngomong, lancar berbicara, bisa berbicara apa saja gitu kan. Tetapi ketika anak sudah benar-benar lancar berbicara, bahkan dia sangat lancar berbicara, lalu kita ingin anak kita berhenti, bahkan sampai ekstrimnya kita bilang anak kita itu cerewet. Sebenarnya kesalahannya di mana ya? Iya kan Pak Jumala? Iya. Jadi awal ketika kita punya anak, kita tuh kan kepingin anak kita lancar berbicara. Tapi ketika begitu anak lancar berbicara, malah dibilang cerewet, nah gitu kan? itu loh. Ya kan Pak Jumala? Iya. Nah ini apa? Kadang seorang ibu ini nggak sadar, padahal ibunya juga cerewet, termasuk saya. Termasuk saya, karena memang kebetulan gini Pak Jumala, anak saya itu perempuan 3. Tiga-tiganya memang seneng ngomong. Ya wajar ya, ibunya juga seneng ngomong, cerewet juga. Dan itu menjadi kebahagiaan. Tetapi memang terkadang saya juga nggak pungkiri Pak, ada masa-masa situasi-situasi yang saya pingin anak saya tuh, jangan ini gitu loh, cerewet. Nah itu gimana nih Pak Jumala? Padahal namanya tahapan anak-anak kan memang dia senang ngomong kan? Ya, jadi saya akan sampaikan ada dua hal ya. Yang pertama adalah tahapan. Yang kedua adalah bakat. Bakat ngomong ya? Loh iya, cerewet itu bakat. Oh, berarti dulu waktu ibu saya ngomongin saya cerewet bakat ngomong itu berarti benar juga ya Pak? Loh ini tidak di Move Up TV. Jadi oke, sekarang saya bilang tahapan dulu. Para pakar perkembangan psikologi anak itu mengatakan 5 tahun pertama ini adalah golden age. Golden age itu anak sedang kenceng-kencengnya belajar. Sedang kuat-kuatnya menyerap informasi dari luar untuk menjadi database di dalam pikiran dan perasaannya untuk bekal hidupnya ke depan. Nah, salah satu ciri anak belajar di golden age itu adalah dia terus mengulang-ulang apa yang dikatakannya. Iya, mengulang-ulang. Jadi iya. Bio ya. Iya, Bio bisa, benar. Apa yang dikatakan itu satu hari itu bisa 30 kali lebih satu kata. Dan itu justru anak pinter kan? Justru itu anak pinter. Itu proses anak sedang belajar. Coba diperhatikan. Anak yang sedang belajar ngomong, usia kira-kira 1 tahun sekitar kurang atau lebih. Itu dia itu bisa nunjuk-nunjuk hal yang sama itu berulang-ulang. Mouse, komputer, bebek, kuda, dia cuma aja. Dan ini terus nanti diulang lagi, mouse. Lah kalau orang tuanya nggak sabar, tadi kan sudah. Loh kan kasihan anaknya kan. Tadi kan sudah itu kan orang dewasa. Orang dewasa loh. Bagi anak mungkin dia merasanya belajar belum. Itu alamiahnya berulang. Itu kenapa tadarus itu harus berulang. Supaya hafal ayat. Lah gak diulang gak ngira hafal wis toh. Iya benar. Rumus itu sudah. Maka mau anak-anak mau orang tua yang namanya memasukkan memori supaya hafal itu diulang. Nah, masa perkembangan untuk belajar sebanyak-banyaknya ini 5 tahun pertama. Jadi dia mesti akan tanya terus. Mau apa lagi kalau lagi mau ngomong. Dia terus dia. Nah, ini aku yang bilang masa perkembangan. Anak pastri dalam masa-masa ini cerewet, itu jelas.
Kalau orang tuanya nggak melayani, lihat saja anak itu tidak belajar banyak. Kasihan. Jadi sahabat muda, Begitu ya. Label cerewet atau pinter ini berarti tergantung kita orang tuanya. Iya, justru kalau dia itu ngulang-ngulang ngomong, ini bakal pinter, lek saya gitu. Jadi memang mindset kita aja, berarti bukan salah anaknya. Bukan anaknya yang cerewet atau tapi mindset orang tuanya yang harus dibenahi. Betul, mindset. Kita itu mindset kita anak ini cerewet apa pinter. Kalau anak ini cerewet kita capek melayani, tapi kalau anak ini pinter semangat, waduh pertanyaannya banyak diulang-ulang terus nak, pinter nak, begitu loh. Dan kita orang tua memahami betul-betul kalau perkembangan anak di usia itu adalah dia memang masa belajar dengan cara mengulangi, dengan cara banyak bertanya, banyak berkomentar, dan itu justru akan menjadi kebahagiaan buat kita sebagai orang tua. Yes. Bukankah begitu? Betul, ya? Tepat. Terus yang kedua, sahabat muda, selain tadi yang disampaikan Pak Jumala, perkembangan. Perkembangan. Yang kedua mindset tadi kan. Terus yang ketiga juga ini kan akan menjadi sebuah harapan dan doa tuh Pak. Ya. Ketika kita sebagai orang tua menganggap anak kita cerewet, maka yang terjadi adalah itu jadi negative thinking kan? Iya. Ya kan Pak? Iya, jadinya cerewet dan menjengkelkan. Jadinya cerewet menjengkelkan dan negative thinking diikuti, akhirnya yang terjadi benar-benar anak itu menjadi cerewet menjengkelkan. Iya. Tapi ketika mindset kita orang tua, anak banyak bertanya, anak banyak berkomentar, itu sebuah positive thinking, orang tua positive thinking dan menganggap itu sebuah pembelajaran buat anak-anak, maka yang terjadi harapan dan doa. Ya pinter ya, jadi bener-bener jadi pinter. Iya, ya kan? Kalau kita tuh nganggap dia pinter, kita ngelayanin, dan kalau kita ngelayanin berarti banyak informasi yang dihafal. Malah nanti ketika anak juga banyak diam, orang tua bingung. Ya kan Pak? Betul. Orang tua tuh kadang lucu juga. Ketika anak cerewet, disuruh diem. Ketika anak diam, kok diem kenapa toh? Apa sakit toh? Lah bingung. Pikir anak ya. Mindset tadi loh lah ya. Jadinya kan anak mindset juga kita bingung kan. Jadi sahabat muda, sepakat ya. Jadi kita yang pertama adalah mindset kita ubah. Bukan cerewet, tetapi anak kita pintar. Justru anak pintar adalah banyak bertanya, banyak berkomentar. Dan tadi yang seperti disampaikan Pak Jumala, bahwasanya memang tahapan perkembangan anak-anak belajar melalui pengulangan, melalui banyak bertanya dan banyak berkomentar. Ya. Gitu ya. Itu masa pertumbuhan atau perkembangan. Nah, sekarang sudah besar anaknya. Ceritanya anak ini sudah 9 tahun, 10 tahun. Tadi kan katanya Pak Jumala kan 5 tahun masa lagi ceriwis-ceriwisnya karena belajar. Ini sekarang anaknya sudah 10 tahun. Ini ceriwis juga. Saya kan gini, kalau dia ingat asal Pak Jumala, ketika dia usia 5 tahun, dia banyak ngomong aja dibilang cerewet, disuruh diem, efeknya kan sampai umur 10 tahun dia nggak mau ngomong kan. Akhirnya dia jadinya ya tadi benar Pak Jumala sampaikan, jadinya dia nggak pinter. Ya, justru nggak pinter, itu kan yang nggak pinter dampaknya. Nah ini nggak lain lagi nih. Benar-benar anak itu memang. Anak itu benar-benar cerewet. Nah apa respon orang tua? Mindset lagi. Cerewet menjengkelkan atau berbakat? Berbakat jadi pembicara ya. Iyo. Saya punya cerita nih Pak yang keempat. Yang keempat itu memang anaknya tuh memang ya kayak saya nurun. Jadi makanya saya kalau mau ngomongin dia cerewet itu sama aja ngomongin saya sendiri. Memang turun saya seneng ngomong gitu loh Pak. Seneng bicara dan dia selalu apapun dikomentar. Bahkan dia kepingin tahu segala hal. Sarah yang punya channel YouTube. Yang punya channel YouTube itu. Anaknya Bu Zakiah namanya Sarah, punya channel YouTube keren, super. Sekalian dipromosiin Pak Jumala. Tenang. Oh, gak percaya, aku aja sudah subscribe kok. Teman-teman subscribe ya. Namanya Sarah Karimah. Pakai H. Sarah Karimah. Sarah Karimah. Wah, super, ini bakal jadi ini. Dan memang dia memang ceriwisnya kayak ibunya. Tapi mantep. Aku suka banget. Pernah cerita gini Pak Jumala, waktu dia sekolah, saya tuh pernah sampai dipanggil sama gurunya, itu dibilang Sarah itu terlalu cerewet di sekolah, sampai ya mengganggu temannya karena sering ngomong gitu kan. Jadi dipanggil Bu Zakiah, tolong Sarah ini jangan terlalu cerewet karena nanti mengganggu kelas. Oh iya Pak.
Lalu gimana Pak? Ya pernah sekali itu saya suruh diam, saya hukum. Nah, waktu saya hukum itu malah tidur Sarahnya. Saya dalam hati ya nggak nyalahin gurunya juga, karena memang dalam hati ya memang benar juga, memang Sarah itu memang gitu Pak. Kelebihannya Sarah itu adalah dia memang seneng berkomentar. Bahkan dia tuh pengen tahu segala hal yang ada di rumah. Dia harus tahu. Dia nggak bisa kita ngomong rahasia di depan dia tuh nggak bisa. Dia harus tahu itu rahasianya apa. Nah, ini dalam waktu, tapi saat itu Pak, saya nggak terlalu saya pakai tuh omongan gurunya, karena bagi saya memang kelebihan Sarah itu justru dia di cerewetnya itu kelebihannya dia. Iya, makanya saya bilang cerewet atau berbakat ngomong. Iya. Itu mindset. Kalau kita bilang cerewet, maka kita akan menghukum dia, kita akan memarahi dia, dan dia terpaksa harus diam. Itu namanya mematikan karakter, membunuh karakter assassination. Tetapi kalau kita bilang itu berbakat ngomong, dia akan jadi YouTuber. Akan jadi pembicara, akan jadi presenter. Bismillah, lihat saja Sarah, insya Allah. Ya, amin. Ini anak luar biasa, bener. Aku sudah lihat YouTube-nya dan saya sudah like, subscribe. Lihat saja Serba Isi ya, channel saya yang Serba Isi itu sudah subscribe di Sarah dan sudah like. Keren. Ya, dan dia tidak peduli ditonton mau nggak ditonton, pokoknya aku upload. Itu kan keren, super. Wes toh. Jadi ya, sekali lagi ya, mindset. Baik dalam masa perkembangan, pertumbuhan, anak memang sedang rajin-rajinnya belajar dan dia seperti anak cerewet. Hampir semuanya begitu, tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya kamu cerewet, anaknya jadi diem. Sayang sekali dia nggak bisa belajar, padahal belajarnya itu karena mengulang-ulang itu. Dan efeknya malah dia dewasa, dia benar-benar akhirnya jadi masukan informasi, hafalannya jadi nggak ada, kalah sama teman-temannya. Oleh karena itu orang tua mesti sabar untuk melayani, khususnya 5 tahun pertama, khususnya pada saat dia mau ngomong. Jadi sahabat muda, ini memang investasi kita, terutama kita sebagai ibu ya, investasi kita untuk masa depan anak-anak, termasuk kita menjadi pendengar yang setia, dalam artian udah diulang-ulang ya kita dengar. Iya, memang begitu, ya kan? Alamiahnya begitu. Iya, dan insya Allah itu bernilai ibadah. Yes, tentu saja kita mendidik anak. Terus yang kedua, saya ingin garis bawahi lagi karena ini penting. Kalau dia sudah 10 tahun, 15 tahun cerewet, itu berbakat. Bukan cerewet, enggak, itu berbakat. Arahkan dia pada talent yang berhubungan dengan bicara. Sepakat Pak Jumala, karena ketika usia justru 10-15, kok anak itu enggak cerewet, itu berarti memang dia enggak punya bakat. Enggak, artinya tidak punya bakat ngomong, tapi dia punya bakat yang lain. Ya, maksudnya bakat berbicara. Ya. Jadi itu usia-usia segitu tuh biasanya kan juga anak banyak pendiam, Pak. Betul. Ya kan? Ketika anak kok di usia 10-15 tahun kok dia juga masih banyak bicara, itu berarti dia bakat bicara. Betul-betul dia memiliki bakat menjadi pembicara. Iya, itu dia. Makanya mindset juga. Berarti orang tua kan sudah berbahagia tuh. Bahagia. Oh, anakku berbakat pembicara ini. Demikian sahabat muda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di-subscribe dan dibunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.